Shalom Alaihim, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Jumpa lagi di malam hari ini bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, tepatnya di hari Selasa ya sahabatku, dalam program refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa di hari Selasa dengan tema atau judul yang pastinya sudah dipersiapkan dan bersama dengan narasumber kita yang membawa berkat bagi jiwa juga untuk sahabat yang mendengarkan di malam hari ini dari Kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga yang ada di kota lainnya yang mendengarkan secara live streaming dan juga melalui 107.8. Kami ucapkan selamat bergabung dan sahabatku di malam hari ini bersama dengan Rio, dan kami juga mengundang atensi sahabat nanti dalam sesi tanya jawab ya di malam hari ini di 0816654532. Dan sahabat yang diberkati di malam hari ini dengan judul yang luar biasa dan narasumber kita nih yang selalu berbicara tentang cinta, tapi kita bergeser ya. Di malam hari ini sudah bersama dengan Rio di studio, Pastor Simeon Sulistyo. Langsung saya kita menyapa. Shalom alaikum, selamat malam Pastor. Waalaikumsalam Rio, selamat malam. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Saya mengucapkan dulu nih Happy Sukkot Pastor. Happy Sukkot juga. Sukacita selalu. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan ya, bersama dengan Pastor Simeon. Kalau beberapa kali kita bicara tentang cinta, ini juga bisa berkaitan dengan cinta juga ya Pastor. Iya, ada kaitannya juga. Obrolan kita di malam hari ini. Ya, kita akan berbicara tentang apa nih Pastor? Ya, seperti yang flyer yang sudah dibagikan dan yang sudah disebar di medsos kita semua. Itu malam ini saya akan bicara tentang fenomena yang saat ini sedang marak ya, yaitu fenomena maraknya pelecehan seksual, baik di lingkup pendidikan maupun di lingkup rohani, maupun di lingkup mana saja gitu, karena ini luas sekali terjadinya begitu. Jadi bisa dimanapun dan bisa kapanpun dan menimpa siapapun gitu. Jadi bisa kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa terkena tentang masalah fenomena pelecehan seksual ini. Dan berarti kalau berbicara tentang pelecehan seksual ya, Pastor dan juga sahabat yang ada di rumah, ini bukan hanya berarti banyak nih pelecehan seksual, berarti ada beberapa jenis juga, bukan hanya satu aja gitu. Iya, ada banyak. Jadi nanti kita akan bahas malam ini. Apa saja sih yang kategori tindakan apa saja yang kategorinya sudah pelecehan seksual. Jadi ini ada tingkatannya. Ada yang masih tidak terlalu berdampak yang gimana gitu, dari kadar yang mungkin kayak orang lihat kayaknya biasa gitu, tetapi ini sudah mulai warning, ini sudah mulai ada tanda-tanda mengarah ke sana gitu. Bahkan bisa nanti itu dari yang paling ringan berkelanjutan sampai ke yang parah gitu, yang kasus yang paling parah. Iya, bahkan sampai pemerkosaan, sampai persetubuhan dan sebagainya. Begitu. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Ini bisa kita bilang berbicara tentang cinta, cerita dan informasi seputar remaja. Ya, baik, silakan Pastor Simeon ya, dan juga sahabat yang ada di rumah. Sekali lagi Rio ingatkan di 0816654532 bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan dan di malam hari ini ingin bertanya, bisa langsung saja nanti bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, dan ada Pastor Simeon Sulistyo sebagai narasumber kita di malam hari. Baik Pastor, kita langsung saja masuk pada sesi yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih Rio. Kita akan langsung masuk dalam sesi yang pertama. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, seperti yang kita lihat di dalam berita sekarang ini banyak pelecehan seksual begitu ya, atau bisa dikatakan kekerasan seksual, itu sama saja. Pelecehan seksual, kekerasan seksual itu definisinya sama, maksud tujuannya sama begitu. Jadi kita perlu tahu nih data yang ada ya, seberapa maraknya, seberapa banyaknya kejadian fenomena pelecehan seksual ini. Saya ambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat bahwa kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020
yaitu sekitar 7.191 kasus. 7.191 kasus. Sedangkan di tahun 2021 itu kira-kira sampai bulan Juni ya, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bahkan kalau jumlah total kasus pelecehan seksual di tahun 2021 ini bisa mencapai angka 3.122. Dan ini sebetulnya adalah fenomena gunung es. Artinya yang dilaporkan, yang resmi itu kelihatannya kalau seperti gunung es itu kan kelihatannya cuma sedikit saja di atas, tetapi di bawah bisa lebih banyak. Nah, seperti inilah menurut saya kasus pelecehan seksual ini yang terlapor itu ya seperti yang sudah kita dengar ini barusan, sekian ribu gitu. Itu yang terlapor. Yang tidak terlapor, yang nggak dilaporin maksudnya, masih banyak lagi. Kenapa? Biasanya orang tidak berani melapor atau mungkin malu melapor begitu, karena ini satu aib. Yang kedua malu, korbannya itu malu gitu, seperti itu. Dan biasanya yang melakukan pelecehan seksual ini adalah orang yang punya otoritas lebih gitu. Ini biasanya loh ya, gitu. Dan ini yang membuat korban ini tidak berani melapor, begitu. Bisa saja, wah dia orang orang terpandang nih, gitu kan? Atau dia mungkin siapanya begitu kan? Kalau yang baru-baru ini kita baca ini kayak gurunya nih gitu, kepala sekolahnya nih gitu kan, bahkan pendetanya nih gitu kan. Dulu kan tahun lalu kan sempat heboh tuh, ada gereja besar di Surabaya. Pendetanya melakukan pelecehan seksual begitu. Dan baru-baru ini kita juga sering lihat bahwa di kalangan rohaniwan juga itu yang harusnya melindungi tetapi malah mencabuli begitu, melakukan pelecehan seksual. Ini sungguh ironis gitu. Dan banyak biasanya kan gini, jangan kasih tahu siapa-siapa lu ya gitu. Dan berbagai macam cara atau boleh dikatakan ini kayak manipulatif ya, kalimat-kalimat manipulatif yang membuat supaya korbannya ini tidak melapor begitu. Dan ini cukup bahaya. Dan kenapa saya angkat ini, karena fenomena marak dan saya ingin supaya sahabat Surya Kebenaran semuanya tuh lebih melek gitu terhadap fenomena ini, dan harus berani speak up gitu. Speak up ini berani ngomong gitu, berani melapor gitu, berani bertindak gitu, berani melawan gitu ketika ada pelecehan seksual gitu, ketika ada perbuatan yang menjurus ke sana. Ini harus mulai warningnya harus mulai, alarmnya harus lebih peka lagi gitu. Nah, inilah mengapa kok saya malam ini saya angkat tema ini begitu. Baik. Dan nanti kita akan melihat definisi dari pelecehan seksual itu apa, atau kekerasan seksual itu apa, definisinya. Mau langsung saja atau nanti? Langsung saja ya. Siap. Jadi apa definisinya? Saya ambil dari Komnas Perempuan, menyebutkan pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik yang disampaikan melalui kontak fisik maupun kontak non fisik. Jadi pelecehan seksual ini tidak hanya ketika orang dicabuli, ketika orang dipegang-pegang saja atau diperkosa begitu, tetapi non fisik juga ya. Di sini katakan melalui kontak fisik maupun kontak non fisik, di mana tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Gitu. Ini dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Sekarang saya lihat dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 pasal yang ke-1. Di sini katakan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan,
dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi ini karena waktu belakangan ini heboh tentang banyak pelecehan seksual di kalangan pendidikan, maka Kementerian Pendidikan langsung bertindak dengan menerbitkan Permendikbud-Ristek ini nomor 30 tahun 2021. Dan itu definisinya ya. Lalu di pasal 5 ayat yang ke-1 ini diinikan lagi. Lebih detail lagi dikatakan kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi lebih jelas lagi ini. Jadi tidak hanya fisik non fisik, tetapi ada verbal dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang termasuk di dalamnya. Jadi lingkupnya itu luas sekali gitu. Lalu di ayat yang kedua dari pasal yang ke-5 dikatakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, ini panjang nih ya. Jadi mungkin sahabat surya kebenaran bisa menyimak. Yang pertama, apa sih? Ya kan kita perlu tahu kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu seperti apa, tindakannya sampai sejauh mana, apa saja. Nah ini kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Jadi ketika kita hanya menyampaikan ujaran yang diskriminatif, yang melecehkan tampilan fisik, ya, itu juga sudah termasuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu. Ini masih kadar yang biasa, masih kadar yang orang mungkin ya kadang-kala kita pernah dengar kan di sekitar kita gitu, dan kita nggak ngerti bahwa itu pelecehan seksual gitu, kekerasan seksual itu kita mungkin menganggapnya itu kayak menghina saja, tapi sebetulnya sudah termasuk kekerasan seksual gitu. Dan ketika ada orang yang sudah mulai melakukan ini, itu juga sudah mulai, kita harus mulai warning ini. Wah, ini berarti orangnya nggak bener nih gitu. Lalu termasuk ada guyonan yang saru, yang rusuh. Ini sudah termasuk loh, hati-hati loh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mulai ada orang yang guyonannya rusuh-rusuh, hati-hati, ini warning ini. Ini alarm kita harus jalan ini. Alarm harus bunyi nih di kepala kita nih. Ini orang nggak bener ini gitu. Jadi hati-hati. Ya, kalau sudah ada seperti itu. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Jadi ini kalau di psikologi namanya gangguan psikologis, gangguan jiwa, namanya eksibisionis. Jadi suka pamer, tapi bukan pamer kemampuan, tetapi pamer alat vitalnya begitu, alat kelaminnya. Ini gangguan jiwa sebetulnya, gitu kan. Jadi termasuk itu kekerasan seksual. Loh, tapi kan yang kan dia gitu, kita kan nggak rugi apa-apa. Sekilas kayaknya nggak rugi gitu kan, tetapi ini bisa menimbulkan suatu trauma juga gitu untuk orang tertentu gitu. Ya. Lalu yang ketiga, yang C, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon. Nah ini memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Jadi sebetulnya kayak menggodain cewek gitu, itu juga termasuk di dalamnya kategori pelecehan seksual gitu. Ya, ini jadi hati-hati. Kalau sudah mulai ada yang seperti itu, misalkan di jalan ada cowok
Ini mungkin yang cewek-cewek jalan, terus ada di pinggir jalan ada cowok yang sweet, mulai godain. Hati-hati, ini warning, ini sudah mulai. Jangan terus malah kita seneng. Masnya ini gimana? Berarti aku cantik. Iya, hati-hati sih, hati-hati. Jangan, istilahnya jangan keasikan gitu ya. Apalagi kalau mulai ini guyonan yang saru-saru, yang rusuh, yang corok gitu. Nah, ini kita harus warning, ini orang gak bener nih, hati-hati nih, gitu kan? Ini bukan saya yang ngomong loh ya, tapi ini dari Permendikbudristek Dikti yang notabene bukan dari kalangan rohaniwan begitu ya, tapi secara umum. Ya, kita harus mulai warning ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, terutama yang cewek, kalau sudah dengar ada teman-teman yang sukanya guyonannya saru, menjauh sudah jangan ini. Terus ada ucapan yang memuat rayuan, merayu, hai cewek. Terus apa lagi biasanya yang ya begitulah, saya nggak bisa menirukan, tapi intinya kalimat yang menandakan itu gitu, yang bernuansa seksual, itu hati-hati. Kita harus mulai warning. Lalu yang keempat, menatap korban. Nah ini menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Hanya dengan tatapan saja. Kalau saudara sudah dilihatin orang dengan tatapan yang aneh ya, yang bernuansa seksual, hati-hati. Itu sudah warning itu. Oke. Ini sudah termasuk kategori kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Yang kelima, yang E, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Jadi kalau ini anak-anak muda, terutama yang cewek-cewek ini ya, hati-hati. Kalau ada cowok, temenmu cowok yang suka ngirimin gambar-gambar gak kena, yang jorok-jorok, yang saru ya, ini hati-hati. Warning, kamu harus jauh-jauh dari dia ya. Karena ini sudah termasuk ya, hati-hati, menjauhlah, jauh-jauh itu. Jangan terus kok kamu gitu sih ya kan, terus habis itu dia godain ngomong apa lagi, terus kita kayak keasikan gitu, ketawa ketiwi. Jangan. Itu malah membuat pelaku tambah bahagia. Iya, tambah menjadi, hati-hati gitu ya. Oke. Seperti dikira dibuka terus kesempatan. Oke, terus yang keenam, yang F ini, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Gitu. Ya. Jadi ini detail sekali tindakan-tindakannya nih, gitu. Mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau visual korban. Yang ke G, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban gitu. Jadi kalau ada yang motoin kamu diem-diem, hati-hati tuh. Motoin kamu diem-diem dan ini mengunggah, wah, yang bernuansa seksual loh ya. Hati-hati itu. Selanjutnya, yang H, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, ini termasuk pelecehan seksual. Yang I, ini yang sering kali ditemuin, yaitu apa? Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Jadi ngintip orang mandi, orang pipis, lalu apalagi beol, apalagi ganti pakaian di kamar mas begitu. Ini termasuk pelecehan seksual. Jadi kalau sudah ada orang yang berani mengintip ini, nah, warning itu sudah termasuk kekerasan seksual. Jadi bisa saja langsung dilaporkan gitu ya. Ini sudah nggak bener ini orangnya ya. Jadi alarm kita sudah langsung bunyi tuh gitu. Lalu yang ke-10, yang J, membujuk
menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Nah, ini biasanya anak-anak kecil kadang-kala ya diancam atau ditawarkan sesuatu, dibujuk, minta kasih permen gitu kan. Nah, ini. Yang selanjutnya 11, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Itu pun juga nggak boleh. Ini pelecehan seksual juga. Yang L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini juga ada nih, ini termasuk gangguan jiwa juga nih, gitu. Yang selanjutnya M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Ya, ini mulai meningkat nih anunya ya, grade-nya. Selanjutnya N, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. O, mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Terus ya mungkin di komunitas, sesuatu komunitas, terus ya yang berbau-bau begitu. Terus melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Nah, ini sudah, ini ya kan. Terus selanjutnya melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. R, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Ini termasuk kekerasan seksual. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Nah, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Dan atau yang selanjutnya yang U, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Jadi ini sudah detail sekali ya. Jadi itu kegiatan hal-hal yang termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Jadi ini harus warning gitu. Lalu ayat yang ketiga tadi dikatakan tanpa persetujuan korban. Tanpa persetujuan korban maksudnya gimana? Nah, persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf L, dan huruf M dianggap tidak sah dalam hal. Jadi misalkan nih ada korban, korbannya menyetujui kok gitu, tetapi ini nggak berlaku. Artinya itu tidak sah gitu. Meskipun korban setuju tapi nggak sah. Karena apa? Ya, dalam hal korban yang pertama memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau anak kecil dibujuk ini gini mau akhirnya, ya kan dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa, ini nggak sah gitu. Berarti kamu tetap melakukan perbuatan kekerasan seksual seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang B, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Jadi ada orang dengan kedudukan tinggi, mungkin kepala sekolah, guru, atau siapapun gitu dengan kedudukan yang lebih tinggi, lalu mengancam gitu, ayo lakukan. Nah, terus akhirnya korban setuju karena dia di bawah ancaman, itu nggak sah persetujuannya. Artinya berarti itu tidak dianggap korban setuju. Bisa secara hukum sebuah kasus. Iya, gitu. Yang ketiga, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan atau narkoba. Jadi misalkan ada cewek yang dikasih obat gitu supaya mau melakukan hubungan seksual begitu. Tapi kan iya, dibuat tidak sadar. Tapi kan dia nggak dalam kondisi sadar gitu kan, tidak dalam kondisi normal. Ini berarti pelaku melakukan kekerasan seksual. Begitu. Yang D, mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. Nah, ini juga. E, memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan. Itu mungkin yang rentan itu mungkin masih dalam galau, gundah gulana, terus belum bisa mikir gitu kan. Terus mau gimana? Ini biar sembuh, kamu harus melakukan hubungan seks dengan saya. Itu ya, gitu. Betul. Selanjutnya mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Kelumpuhan sementara ini biasanya ketika dia di shock gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi freeze gitu, kayak kaku gitu, diem saja gitu. Kadangkala yang saya dengar orang bisa mengalami tonic immobility ini ketika dia kaget, shock, dan
dia waktu itu nggak tahu harus berbuat apa gitu. Gitu. Terus yang G mengalami kondisi terguncang. Jadi itu tidak sah. Kalau korbannya diem saja kok. Tapi dalam kondisi satu dari itu, iya, betul. Itu tetap tidak sah begitu. Tidak sah, jadi suatu hal yang ini sudah sangat detail ya untuk kita bisa memahaminya. Bahkan beberapa waktu lalu saya dengar saya baca ya ada di sebuah gereja gitu ada calon pendeta lah istilahnya begitu ya, sedang praktek terus bilang, kamu saya dengar dari surat dari Tuhan katanya harus melakukan ritual penyucian ya. Bagaimana caranya? Kita baca harus dikuduskan, harus disucikan. Misalkan ini kayak di persekutuan doa gitu, anak-anak muda begitu. Terus kamu harus dikuduskan bibirnya dengan cara saya cium gitu. Terus bagian tubuh yang lain dengan cara saya cium gitu. Itu memanipulasi begitu kan. Dan ini juga termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Menyalahgunakan kedudukannya toh. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin untuk sesi yang pertama, apa itu kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan tindakannya sejauh mana, apa saja yang termasuk di dalamnya. Jadi itu mungkin kalau barangkali ada yang mau tanya nanti di sesi kedua, silakan. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon dan juga sahabatku. Ini sudah detail banget nih dalam sesi yang pertama ya, tentang pelecehan seksual, tentang fenomena yang ya akhir-akhir ini marak ya, dan kita selalu melihat di media elektronik maupun media cetak dan juga melalui internet, di mana banyak sekali kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual bukan hanya di Indonesia tapi juga yang ada di negara lainnya. Dan di hari ini mengambil standarnya dari apa yang sudah diteliti ini dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa di 08166545532 untuk kita yang mau bertanya, silakan. Nanti akan Rio bacakan untuk pertanyaan sahabat ya. Mungkin bagi yang ada di luar kota yang ingin bertanya juga secara offline, silakan. Nanti akan diteruskan pertanyaan sahabat. Dan juga untuk di malam hari ini, sahabatku, siaran kami di malam ini dapat sahabat penyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo atau channel YouTube Simeon Sulistyo untuk lebih detail lagi dalam pembahasan kami tentang fenomena pelecehan seksual di malam hari ini. Kami akan kembali selepas lagu pujian dan dengan pertanyaan dari sahabat. Kami menunggu di 107.8.